Ya, selamat berjumpa kembali dengan Satrio dalam channel Otak-atik Tanaman Antik. Kali ini konten kita akan membahas tentang pembuatan media tanam kaliandra. Tapi sebelum kita lanjut video, kita ingatkan jangan lupa untuk tekan tombol like dan kasih komen, kemudian subscribe supaya dapat nominasi untuk video-video berikutnya. Ya, jangan lupa pula share. Oke, media tanam kaliandra itu termasuk golongan media tanam yang menengah. Artinya menengah itu jangka waktu untuk penggunaan media ini sebelum media ini hancur, ya, karena itu kalau di tanaman aroid khususnya ya anthurium, kemudian yang lain itu memerlukan satu media yang porus. Baik, jadi kita lanjutkan proses pembuatannya ya. Yang pertama, dipetik dulu daun-daun bersama ranting dan atau batang-batang yang kecil ya untuk kaliandra. Lalu setelah dipetik, dicincang ya, dicincang kemudian dicampur. Nah, bahan campurannya bisa menggunakan daun kaliandra, kemudian sekam mentah, bahkan bisa pula dicampur dengan media bekas ya. Perbandingannya bisa 1 daun kaliandra, 1 sekam mentah yang baru, kemudian 1 itu untuk media bekas. Jadi jangan dibuang, tapi media bekasnya yang belum hancur ya, yang masih kasar. Oke, kemudian tahap berikutnya setelah bahan terkumpul, kita lakukan tahap fermentasi ya. Kita gunakan cairan EM4 ya, mikroorganisme di dalam EM4 itu supaya hidup kita berikan makanan, yaitu berupa glukosa atau gula ya. Nah, takarannya bisa dilihat di video atau dilihat di botolnya lah. Di botol EM4 itu ada ukurannya. Tapi yang mudah kita perkirakan aja, ini kan saya gunakan hanya setengah ember ya, ember cat itu ya, saya pakai sekitar 6 sampai 8 tutup. Kemudian gulanya ya sama, karena gula dengan E4 itu perbandingannya 1:1. Itu bukan harga mati ya, itu kan bisa kemudian diaduk sampai merata ya. Setelah dikasih air kemudian diaduk-aduk. Nah, proses pengadukannya harus merata supaya nanti campuran mikroorganisme ketika kita siramkan di dalam bahan untuk pembuatan media itu juga merata ya. Diaduk terus ya, kemudian diaplikasikan atau disiramkan secara merata ke dalam media yang sudah dicampur ya. 3 bahan tadi yang sudah dicampur dengan rata ya. Tidak perlu tergesa-gesa, yang penting merata, karena penting merata itu. Jadi harus adukannya itu antara air dengan itu juga perbandingannya jangan terlalu basah tapi juga jangan terlalu kering. Jadi kira-kira kalau digenggam itu ya bisa menggumpal gitulah. Nah, bisa pula dibantu dengan emrat atau bahasa Jawanya gembur ya, emrat itu. Nah, setelah rata dicampur kemudian dimasukkan ke dalam kantong-kantong sampah ya, yang bisa kita
beli harganya murah yang berwarna hitam, ya dimasukkan, kita lihat ya percampurannya udah merata. Setelah penuh ya, setelah penuh dari kantong itu kemudian diikat rapat-rapat ya, diikat rapat-rapat, biarin udara nggak keluar juga nggak apa-apa, yang penting ada rongga kan di situ. Setelah itu disimpan di tempat yang gelap, bisa pula di bawah pohon, yang penting tidak terkena matahari secara langsung. Nah, setelah kira-kira 1 bulan itu hasilnya bisa dilihat ya, hasilnya bisa udah berwarna agak kehitam-hitaman. Nah, setelah itu kemudian bisa diaplikasikan, langsung bisa digunakan ya untuk menanam, dimasukkan dalam pot ya. Ini untuk percobaan saya gunakan pot yang tembus transparan, jangan lupa ya di bawahnya dikasih lubang. Nah itu oke. Kemudian kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan akar itu dari pot yang transparan. Saya sengaja gunakan pot transparan supaya kita bisa mengetahui hasilnya ya, seperti itu hasilnya. Kita lihat akarnya begitu sehat ya, ini menunjukkan akar dan daun itu kalau medianya bagus, akarnya dan daunnya juga sehat. Nah itu apalagi ini ya, tanaman yang masih baby, wah ini penting sekali ya. Baik, kita sampai ketemu lagi dalam channel yang sama, dalam konten yang berikutnya lagi. Oke, jangan lupa otak-atik tanaman antik.